Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah min kulli hal wa a'udzu billahi halin alinnar. Allahumma faqihna fid din hikmatan wa ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahiltu wa dzakirna minhu ma nasitu wa 'allimna fasihatan fil lisan wa baghlati fil kalam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa ilmul ulama'il 'amilin wa musannifil mukhlisin lahuddin wa ilmul ulama'il mufassirin wal muhaddisin susan al-imam Ibnu Fida Ismail Ibnu Katsir wa syekhana Syekh Jalaluddin Al-Muhalli wa syekhana Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa syekhuna Kiai Haji Komarudin wa syekhuna Kiai Haji Ade Komadin wa syekhuna Kiai Haji Iyad Uhiyat wa syekhuna Kiai Haji Nasrullah wa syekhuna Kiai Haji Tubagus Mita Fauzi wa nafa'ana bi ulumhi. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan thayyiba. Allahumma zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu anu dihormat, alhamdulillah di malam ini kita dipertemukan Allah mengisi waktu untuk taklim sehabis salat berjamaah maghrib menjelang kita menunggu waktu isya. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan ini ada di bulan Sa'ban, bulan yang antara Rajab dan Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Nasa'i di mana seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah kami melihat engkau paling banyak puasa kecuali di bulan Sa'ban ini. Di mana ya Rasul?" Kata Rasul, "Oh, Sa'ban. Sa'ban itu bulan di antara Rajab dan Ramadan yang banyak manusia lalai dengan bulan ini. Padahal Allah mengangkat amal seorang hamba ke Rabbul Alamin itu di bulan Sa'ban. Maka aku sangat suka apabila amalku diangkat aku lagi berpuasa." Jadi berdasarkan hadis tersebut bahwa Rasul di bulan Sa'ban paling banyak berpuasa. Satu alasannya yang ditanya sahabat, karena di bulan Sa'ban amalnya diangkat ke Rabbul Alamin. Aku ingin banget ketika amalku diangkat ke langit bahwa aku lagi berpuasa. Itu dalam konteks hadis banyak puasa, tapi secara umum marilah di bulan Sa'ban ini kita banyak berbuat baik. Kalau kita sebagai manusia berusaha baik, ya semoga amal baik kita terangkat ke langit, Pak. Dalam artian diterima oleh Allah. Karena ada amal baik tapi tidak terangkat ke langit. Ditolak, Pak. Apabila itu amal baik yang dilakukan bukan karena Allah. Motivasinya selain Allah itu akhirnya baik tapi tidak diterima. Seandainya ada amaliyah yang kita lakukan karena motivasi selain Allah, semoga Allah maafkan. Tapi juga kita manusia, anggap saja 1 tahun sebelum Sa'ban hari ini kita melakukan kebaikan tapi juga melakukan keburukan. Persoalan seueur sareng sakedik nama kan tak apal urang teh, Pak. Tapi kita meyakini bahwa kita
berusaha untuk baik. Tapi kita sebagai manusia pasti ada kesalahan. Nah, maka di bulan Sa'ban sebelum amal kita terangkat, mudah-mudahan kesalahan kita diampuni. Karena kebahagiaan kata ulama bagi seorang hamba yang beriman apabila dosanya diampuni, Pak. Maka persoalan dosa itu bukan banyak atau sedikit. Nyebut simkuring seetik dosa, bapak loba, masalahnya mah dadek seetik dek loba, dua-duana tetap naon? Dosa gitu. Bapak loba dosana, Allah dihampura aja kan. Ustaz seetik, Allah benci, itu hayang ngampura, tetap cilaka. Maka persoalan dosa itu tidak kita sengaja lakukan, tapi kita sebagai manusia pasti berbuat dosa. Harapan semoga dosa kita di bulan Sa'ban ini Allah ampuni. Dek seueur, dek sakedik, sengaja atau tidak sengaja, semoga Allah ampuni. Maka bulan ini bulan kita banyak taubat aja, Pak. Banyak mohon ampunan. Dan juga mudah-mudahan pengajian ini juga salah satunya, semoga dosa kita sebelum diangkat ke langit Allah telah ampuni. Kebaikan yang kita usahakan mudah-mudahan Allah terima dengan penuh kebahagiaan sehingga jadi berkah bagi kita. Maka hal inilah yang kita bersyukur kepada Allah sampailah kita di bulan Sa'ban. Mudah-mudahan kita terus berusaha berbuat baik sesuai kemampuan. Mudah-mudahan kebaikan inilah yang membuat Allah senang, Allah ridho, dan keridhaan Allah itu yang kita harapkan bersama. Dan ridho Allah itu jauh lebih besar dari apapun. Amalnya boleh Pak kecil, tapi kalau Allah ridho jadi kecil atau jadi hebat. Ya kan persoalan kita mah bukan besarnya kecilnya amal, tapi Allah ridho atau enggak. Nah, inilah yang harus kita usahakan bersama. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita ngambil satu ayat saja di surat Luqman yang terakhir gitu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk membimbing kita dalam bersikap. Karena ini berhubungan dengan 5 hal yang menjadi kegaiban. Yang tidak ada satupun manusia, jangankan kita manusia biasa, Nabi pun gak tahu. Sehingga ini menjadi batasan kita untuk tidak memprediksi sesuatu yang bukan hak kita, Pak. Karena hari ini terkadang Pak banyak orang yang sok pinter gitu. Memprediksi sesuatu seakan-akan benar gitu. Padahal kita nggak pernah tahu besok seperti apa. Gitu. Nah, ini ada 5 gitu hal yang menjadi kunci di sisi Allah kegaiban. Yang kita tidak punya hak untuk menentukan hal ini gitu. Karena hal ini betul-betul rahasia ilahiyah. Gitu. Apa saja yang 5 ini ada di surat Luqman ayat yang terakhir, ayat 34. Maka untuk dapat berkahnya, insya Allah saya baca dulu. Semoga satu ayat ini menjadi berkah bagi pengajian ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini ayat jadi berkah ya bagi kita. Ibu tos ngartos aja. Ya, warna hartos skripnya maknanya wallahu alam bis, hanya Allah yang tahu. Tapi pendekatan bahasa Quran ke bahasa orang mudah-mudahan bisa kita paham. Allah Subhanahu wa taala ngadau ke Kanjeng Nabi. Ku Kanjeng Nabi disampaikan ke para sahabat, ku sahabat diapalkeun. Sahabat mah langsung hafal, Pak. Karena masa itu kan belum ada banyak buku, tulisan gitu. Tapi ada di antara sahabat yang tugasnya nulis. Maka tulisan itu di masa sepeninggal Nabi, di masa Khalifah Abu Bakar, atas ide Umar, manuskrip lembaran mushaf itu harus dikumpulkan, disusun sesuai dengan arahan Nabi. Sehingga dibuatlah pansus, panitia khusus
pengumpulan manuskrip Al-Quran berdasarkan rawi, periwayatan. Sehingga terkumpullah di masa khalifah yang ketiga Utsman itu diperbaiki lagi. Bahkan di masa Muawiyah itu muncul ada titik, Pak. Karena dulu gak ada titik, Pak. Bingung kan? Mana ba, mana nun gitu. Mana tak, mana iya, mana fa, mana qaf. Sehingga untuk supaya terhindar kesalahan dalam membaca, maka ada titik. Bahkan ada baris, Pak, yang namanya. Kebayangnya, Bu, lamun Quran teh aya titik, teh aya barisan. Beuki we urang teh bingung, Pak. Geus aya titik baris oge nya. Geus rapih tulisanna masih sok naon. Sok bingung gitu. Tapi itulah Allah cara menjaga Al-Qur'an, mendatangkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang sehari-harinya berpikir bagaimana Quran ini dipahami, bagaimana Quran ini betul-betul menjadi huda gitu. Inilah yang harus kita syukuri. Sampailah mushaf ini sampai kepada kita orang Cigiringsing, Pak. Dan bukti ini Quran dijaga oleh Allah sampai mushafnya tidak ada mushaf yang masih original dan betul-betul valid, itu ternyata mushaf Quran, Pak, di dunia ini. Maka Al-Quran inilah menjadi kitab suci yang sampai hari ini terjaga. Kalaupun tidak banyak yang menghafal, tapi setidaknya ada mushaf yang tertulis Al-Quran. Sehingga seorang muslim pasti di bumina garadu Qurannya, Pak. Sok sanajan tadi bahasa kayak minimal boga we heula gitu. Kan alhamdulillah itu kan menunjukkan bahwa ya kita betul-betul benar gitu. Sampai hari ini 14 abad masih tetap terjaga. Bahkan bukan hanya tulisan, paling banyak yang menghafal di antara buku yang dihafal itu Quran, Pak. Bahkan Indonesia menjamur pesantren-pesantren hafid Quran. Inilah cara Allah menjaga Al-Quran. Nah, alhamdulillah dina ieu waktos kumargi urang aya pangaosan sehingga tiasa dipelajari. Apa yang dimaksud di ayat ini? Begini kata Allah. Awalnya ke Rasul dan sampailah kepada kita. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ilmu sa'ah, pengetahuan hari kiamat. Maka ini menjadi sebuah petunjuk bahwa gak ada satupun orang yang tahu kapan terjadinya kiamat. Kita ini hanya disuruh meyakini akan terjadinya kiamat. Persoalan kapan, tapi ya itulah manusia terkadang muncul kiamat akan terjadi tanggal bulan 12 tahun 2002. Alhamdulillah yang setahun sabaraha, Pak. Berarti yang setahun 2025-nya. Can kiamatnya. Alhamdulillah. Dihulakan tapi kayak filmna. Itulah biasa orang yang membuat isu untuk supaya filmnya laku. Ngan urang teh sok kabobodok ku anu ngaladuit. Gitu. Film selain urusan itu saya gak apa-apa. Ini kan urusan masalah apa? Akidah, Pak. Coba rukun di antara rukun iman yang 6 apa salah satunya? Mengimani akan terjadinya. Berarti persoalan ini bukan sesuatu yang harus dimain-main. Sampai-sampai ada dukun yang menyatakan kiamat akan terjadi. Oh, ini Allah udah bilang gitu. Sesungguhnya Allah di sisinya gitu. Ilmus, jangankan kita orang biasa, Nabi tanya nggak tahu. Maka pernah sahabat, ya Muhammad, engkau menceritakan kiamat, tapi engkau ngomong kiamat, iraha. Rasul nggak bisa menjawab. Allahu a'lam saja. Kan Rasul kan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang ada orang Arab Bedawi kan wani-wani, Pak. Alah Muhammad, jika mari ngomongkan kiamat, iraha itu derna gitu. Kan banyak di Al-Quran, tapi kan ada surat yang namanya surat Al-Qiyamah. Itu dulu orang Bedawi itu kan kadang-kadang jengkel, Muhammad yang ngomongkan kiamat, itu. Nabi Muhammad saja tidak, apalagi kita. Malaikat ada yang ditugaskan niup sangkakala, yaitu Israfil. Dia tahu gak bahwa kiamat akan terjadi kapan? Enggak, lamun apalin memerenang lila keneh, ulin we heula merenang. Kiling heula, ada lila keneh cangkul ulin.
Karena dia tidak tahu, ya dia tetap menunggu apa yang Allah perintahkan. Nah, ini harus jadi catatan kepada kita, bahwa jangan sampai kita terjebak oleh sebuah narasi seakan-akan kiamat besok, Pak. Sampai ada orang ketika sering ngadopsi ceramah orang-orang tentang kiamat, ketika jualan sapi, domba dijual, nah isuk sudah kiamat. Kenapa? Karena dia terlalu mendengar hanya satu sudut pandang orang yang menjelaskan tentang kiamat, seakan-akan isuk ke kiamat. Kan ayah Pak, Ustaz ceramah teh kiamat we terus, bahkan terus jadi akan itu, jangan ini tawa gitu, seakan-akan isuk kiamat. Tapi ka eta jelema kak naon hipnotis ku ayeuna dakwah eta, tapi kan semangat hirup. Nanaonan usaha kita tereh naon. Kan ini kan jadi persoalan, Pak. Akan jadi persoalan. Maka cukup bagi kita, Allah udah bilang, ini urusan Allah. Jangankan kita, nabi, malaikat gak tahu, Pak. Hanya kita ini harus meyakini bahwa kiamat akan terjadi. Dan sudah kata hadis Nabi, bahwa umat Rasul usianya 1.500 tahun. Apakah itu hadis menjadi sebuah kepastian? Wallahu a'lam sadayana ge, Pak. Kalau ciri-ciri kiamat, Nabi Muhammad lahir pun itu udah menjadikan ciri Nabi akhir. Maka disebut akhir zaman tuh sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad lahir. Karena Nabi Muhammad Nabi akhir. Lamun diukur dugi ke ayeuna geus sabaraha tahun lahir Nabi Muhammad dugi ke ayeuna? Coba, itu kan 1446 teh kan ti hijrah. Lamun dihitung ti lahir Nabi, tos aya 1500. Tapi kan istilah akhir zaman teh tos ti Nabi lahir. Tapi bicara waktu, hampir tos 1500 tahun. Oke, Pak. Tapi encan gerdana kan? Gitu. Maka janganlah kita terlalu terjebak. Kenapa? Memang banyak hadis menerangkan tentang ciri-ciri akan terjadinya, akan turun dajjal, akan turun gukhon, akan turun ini. Itu kan ciri. Ustaz sok make ciri tara. Oh sok pakai sorban. Ieu ciri anu sok dipake kunaon? Ustaz. Tapi lain Ustaz menang make ciri ieu. Kusabab ciri melekat sorban di Ustaz, bangsat ge make sorban sok disebut naon? Kan lamun orang melekat karena cirina, kan bahaya oge, Pak. Setiap anu make sorban pasti kereteh eta bangsat supaya manehna teu dituding dan geus mau kenceleng, buru-buru salat make naon? Sorban. Sepika aman manehna teu dituding naon? Maling. Dan masyarakat, eta piraku maling, usad maling. Nah, itu pakai sorban. Padahal di pasar baru seueur teu nu ngajual sorban. Menang dipakai ku Mak Nur. Terus Mak Nur disebut ustad tuh. Begitu. Tapi ini memang sok melekat di saha. Tapi ustad lain ukuran make naon? Sorban gitu. Seperti itu. Memang banyak di hadis-hadis menjelaskan tentang ciri-ciri kiamat, tapi tidak ada satupun hadis yang saya baca itu memastikan tanggal, tahun, enggak, Pak. Kenapa? Ya biar kita tetap hidup normal, Pak. Sepertos maut, Pak. Bapak sebejaan bakal ira maut. Ngabeh naon? Ngabeh tetep udah normal. Cobalah mun geus nyaho isuk maut. Nah naon urang ayeuna? Ya udahlah biarin. Itu rahasia ilahiyah yang kita harus yakin saja bahwa kiamat akan terjadi. Kapan? Wallahu itu titik. Nah ini sengaja saya sampaikan, jangan sampai di zaman sekarang loh banyak, Pak, hal-hal yang terkadang kalau kita tidak bisa menjaring menjadi stres. Banyak tuh, Pak, yang sering mengadopsi ceramah-ceramah tentang kiamat, nimbulkan Allah jadi teu semangat. Pamajikan gelis teu semangat. Anggur si emas halus, buburu pengcan kiamah urang dahar can gede, mending kitu, Mas. Kan gitu. Artinya apa? Yuk normal-normal saja. Yakini bahwa akan terjadi kiamat. Tapi kapanpun wallahu a'lam. Satu, apa hikmahnya kita meyakini hari kiamat? Ya agar kesempatan kita hidup ini jangan disia-siakan.
Tumpeng Allah mesti kesempatan. Apalagi kalau bicara gambaran kiamat yang Allah gambarkan di Al-Quran, ngeri Pak. Ngeri. Maka saya, ya Allah, janganlah usia saya sampaikan ke itu. Karena itu suatu mengerikan. Dari sisi peristiwa yang digambarkan Allah. Tapi kapan wallahu a'lam. Itu satu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaiz. Dan dia menurunkan, dia di sini Allah menurunkan air hujan pun itu juga tetap gaib, Pak. Nah, kapan air hujan turun, di mana dan berapa debit yang turun, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Apa Sunnah Ustaz mendung? Iya, mendung itu tanda ciri bakal. Tapi apakah setiap mendung hujan? Kan aya lagu nage, mendung bukan berarti, namun yakinlah itu bisa jadi coba. Tuh kan gitu, aya nyanyi nage Pak. Kan mendung, oh bakal hujan. Nah, tos lumrah lamun mendung teh tanda bakal datang angin. Jadi tuh kuningan. Nah, itu tetap rahasia juga. Kapan di mana hujan akan turun, wallahu. Maka alhamdulillah di TV sok aya gak perkiraan. Itu nyebut kepastian cuaca. Tapi perkiraan. Ari kira-kira, Pak, sah aja nyebut kira-kira. Sah. Mungkin mah kepastian akan turun hujan. Kota Bandung, hujanna bakal jam saanu. Kan teu aya mani kitu. Sadana ge perkiraan cuaca. Yang namanya perkiraan bisa iya. Nah, mata eta geus tos bagus. Boga ngandung etika ketauhidan tengah damel eta kata-kata, Pak. Kenapa? Yang kita tidak tahu. Wah, bakal hujan. Bari tetulus ini. Teu jadi. Gitu. Ukur caang, mustahil hujan. Cek Allah kudu hujan. Hujan. Ya, maka urusan itu pun urusan Allah. Dan cuman kita ketika hujan kan dua. Satu, hujan itu mengandung rahmat. Karena dengan sebab turun hujan dari langit, yang tadinya tanah yang kering jadi basah, dan basahnya tanah itu akan menumbuhkan biji-bijian yang udah ada sebelumnya di tanah, tapi karena kering, dibasahi, maka Allah jadikan tumbuhan itu disebabkan air hujan. Berarti kan itu rahmat. Tapi oge aya hujan jadi ayeuna naon? Jadi peringatan. Dur hujan, beak tak kabeh gitu. Tapi ke mobil pabalatan kamari Pak berita. Itu kan jadi peringatan, bukan rahmat lagi. Sunnah Ustaz eta mah adab, bicara adab tuh di akhirat, Pak. Kalau Allah menghendaki adab di dunia, gak ada satupun yang hidup, semua habis, Pak. Maka saya gak berani mengatakan azab. Itu bencana yang mengingatkan kepada orang, jangan sampai Anda main-main dengan Allah. Maka itu peringatan. Gitu. Karena gini, kalaulah suatu daerah, Pak, diturunkan banjirnya, tapi itu sakampung, Pak, mati. Pada ayah budak, hari budak dosa naon, Pak. Gitu. Lah ieu loba dosa jadi we dinaon. Diadab. Aya teu Pak daerah tukang dosa tepi ka ayeuna happy-happy aja, bahkan gemerlap Pak. Teu dieuweuhkeun eta daerah, padahal eta teh pelacur hungkul. Baheula eta saritem Pak pelacur hungkul, eta saritem tepi ka ayeuna aya keneh. Jadi jangan katakan. Tapi saya lebih baik di dunia ini kalaupun ada hal itu adalah silakan Anda pintar, silakan Anda hebat, silakan Anda urus alam ini. Tapi kalau Allah berkehendak alam ini akan menyatakan dirinya atas kehendak Allah, maka mana kehebatan kalian? Kan gitu. Cari tanah sana Jepang teh jago naon, menangkal tsunami. Angger kamari ge Pak, angger datang tsunami mah hancur deui gitu. Bos mah ieu negara jago ngabendung, angger Pak Allah kudu jebol. Tapi itu semuanya hanya untuk agar manusia tonga jago lah. Pinter bagus, tapi bukan untuk sombong. Silakan tata kelola ini alam, tapi dengan bijak. Jangan malahan kesombongan itu Allah mengingatkan kalian, melemahkan kalian. Coba kemarin Pak, itu kan mereka sombong. Yang anu di mana? Anu di Los Angeles teh kan? Gitu. Tapi ketika Allah nyuruh api, ajari mereka. Mana kehebatan kalian? Ketika Allah nyuruh api, semuanya hangus gak Pak?
Mungkin mereka berpuluh-puluh tahun ingin menata kota yang hebat gitu. Sehingga kota metropolis, kota yang kata mereka kota hebat. Ya memang hebat. Maka ayeuna taman-tamannya begitu indah, bahkan bangunan tidak ada yang murah, 100 miliar ke atas, Pak. Tapi itu hanya berapa hari Pak habis? 3 hari habis gitu. Untuk apa? Kamu jangan sombong. Kamu pintar boleh, tapi sombong gak boleh. Gitu. Sama, Allah turunkan hujan itu bisa jadi rahmat, tapi juga jadi bisa peringatan. Gitu. Maka urusan turun hujan pun kita tidak pernah tahu. Eta cenah Ustaz, tukang ngarang hujan. Aduh, kayaknya gitu. Menginten mangga ari ngadoa mah Gusti abi teu hajat. Bisi tamu teu datang, ieu dahareun lebar, bari usum hujan. Pamugi ya Gusti, tong dicigirig jeung hujanna. Di ditu we di loknya nang. Dan di ditu nu butuheun mah. Itu tukang tani. Boleh gak gitu berdoa? Boleh. Kita tidak nolak hujan. Tapi minta kepada Allah. Karena Allah yang apa? Yang menurunkan di mana kapan itu hak siapa? Nah kita ini hanya berdoa ketika punya hajat, gak apa-apa berdoa saja. Usah doa tapi agar hujan, teu naon lah. Kan bae nu penting mah dahareun beak we lah. Kan gitu. Sono tidak datang bagikeun we gitu kan. Atau rugi sana eueuh naon amplopna eukeum bae lah ke minta ganti deui ka Allah. Jadi utan teh kariweuh gitu. Jo amuk-amukan ka hujan, yu gara-gara hujan jadi we onangan teu datang. Nah gitu. Matak lurus lah gitu. Artinya apa? Apapun yang Allah kendaki semuanya telah dirancanakan dengan baik. Berdoa, boleh berdoa Ibu. Boleh berdoa. Memang kita ini kan menunjukkan lemah. Hanya dengan cara berdoa, memohon kepada Allah. Karena orang yang sombong yang tidak berdoa kan. Berdoa saja. Dikabul, ya itu alhamdulillah. Enggak juga kewajiban kita memohon. Salah satunya urusan hujan pun wallahu a'lam. Gitu. Wa ya'lamu ma fil arham, yang ketiga, hanyalah Allah, hanyalah Dia Allah ma fil arham, yang mengetahui apa yang ada di rahim. Nu gaduh rahim teh pamaget istri. Apapun yang ada di rahim seorang ibu ketika dia hamil hanya Allah yang tahu. Nah ieu teh pilalakieun, pi aweweun. Coba bapana apaleun teh? Mah, urang nyieun budak lalaki we ayeuna mah. Memang bisa gitu. Dombe bapak budakna awewe pangedena. Nu kadua hayang naon? Oh bisa gitu. Teuing aya matak ulah Pak lamun hubungan jeung istri teh niat nyeun budak geus nu bisa wae. Entong urang mah niat naon? Niat menikmati kanya Allah untuk senang-senang jeung istri. Udah segitu. Tong niat hayang nyeun budak geus nu barisa wae. Entong lah. Urang mah Allah kasih kesempatan suami istri untuk berhubungan, ya terima, senang-senang aja. Urusan ayeuna jadi urang kali ini urusan saha? Allah tuh mah. Matak jangan takut orang Pak. Urusan itu gitu. Kenapa? Gak ada yang tahu gitu. Oh ya Allah abi mah hayang budak awewe nah da lalaki gitu. Itu teh kalakuan Ustaz asa gitu. Nah da budakna tilu lalaki hungkul. Kemudian manusia sih mending hayangnya engke ngawalian Pak. Boga budak awewe teu dibere. Teu dibere ti encan. Anu jelas Pak encan teh kayeuna. Tapi apakah si kuring kudu protes? Dume lalaki gua enggak koyongna Allah. Dek istri, dek pamaget. Nah, Allah percayakannya terima saja. Maka ibu dalam hal punya anak pun kita jangan ngatur-ngatur Allah. Karena di Quran udah bilang ada di antara manusia yang aku berikan anaknya laki-laki semuanya. Kata Pak pun uwa geus 7 lalaki kabeh. Kan suban teh anu kadua asuhan awewe. Lalaki deui. Cobaan deui cenah ka 3 menta deui. Dibere lalaki tapi ka 7 angger lalaki. Capek oge geus narimakeun ah. Tapi kan teu gaduh anak awewe. Padahal Quran disebut ada di antara hamba-hambaku yang aku kasih anak itu laki-laki. Tapi ada juga yang dikasih itu perempuan. Sok sanaos hoyo cek Allah namanya awewe ya udah perempuan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Termasuk yang keempat, ada yang tidak dikasih anak. Ada yang gitu. Quran tos nyabat Pak opat gitu. Metak simboring mah nu teu boga kalem aja dan memang kudu aya. Quran namun tos nyebut bakal aya jalma nu moal dibere budak kudu aya teh jalmina Pak.
Justru saya ragu ketika Allah nyebut ada di antara orang yang tidak Allah anugerahi anak, jelema baru anak KB, simpuring butuh ragu eta ayat, Pak. Tapi ternyata ayat udah bilang ada di antara orang yang aku anak laki-laki, di tangan teh ayah. Ayah anu budak teh awe hungkul, ayah. Ayah nu bere lalaki jeung ayah. Ayah nu teu dibere, ayah buktina kabeh. Berarti eta ayat bener. Ya udah. Jadi sebetulnya jangan heran juga ada orang yang tidak kasih anak. Memang itu salah satu untuk dijadikan dalil. Ayat itu benar. Ustaz abimnya terbere budak. Ya bagus lah. Nah betul-betul bagus. Ngabe telir ke budak. Sok bapak buka budak, osok liar ke budak. Osok liar tara. Kada bongana boga saha. Mata kalau bapak liar ke budak, berarti mikiran laha. Halus teh. Nah, mata ulah alhamdulillah mikiran budaknya Itu Ustaz lieur kan boga sirah. Atuh Ustaz mung lieur tong boga sirah Mas. Anu sok lieur tuh ueur sirah. Bapak lieur bari nyekel naon? Normal eta jelema? Normal. Coba nu lieur nyekel naon? Tuh ueur eta jelema geus normal lieur. Berarti urang teh lamun lieur teh berarti mikir. Anu sok dicekel sok naon? Berarti sirah urang teh sae. Sok nyalikeun nu gelo, lah tara lieur sia teh. Matak lamun bapak mung lieur hiji tong boga sirah. Atuh mustahil Ustaz boga sirah kan gitu. Atuh geus lamun hayang boga sirah mung lieur jadi nu gelo. Batak mun bapak lieur teh lieur ku budak da boga. Mantak nu teu boga budak alhamdulillah moal lieur ku saha. Alhamdulillah. Paling lieur ku saha? Lieur ku salaki abi mah geus we lah. Da boga salah. Urang salaki lieur ku saha? Da boga pamajikan gitu. Jika tadi ibu-ibu Ustaz menikah raosnya teu boga salaki teh. Nah kumaha gitu. Sok inget keur boga salaki. Kitu we cing awewe mah ari geus eueuh sok inget ari keur aya sok diheureuyang tah gitu. Betang ibunya beubeung baroga salaki teh pikanyaahnya. Ulah sok dicerewedan wae. Pancir. Ngabeh teu pusat ngabeh teu naon teuing. Teu lieur teuing gitu. Kan gitu. Artinya apa ya? Allah lah udah mengatur semuanya. Jangan kita khawatir. Kenapa? Urusan apa yang di rahim itu Allah jauh lebih tahu. Dek pamagat, dek istri, dek gaduh teu gaduh ge nyangakeun ka saha? Allah. Bahkan anu pasian ayeuna urang kali alhamdulillah. Dek pamagat, dek istri tong sok dipilah-pilah. Ulah sika kalakuan orang jahiliyah Arab baheula, boga budak lalaki bangga di beja-beja. Boga budak awewe era tepika di ruang kerepes. Tah eta teh kan geus teu boga pri kemanusiaan. Memilah-milah laki-laki atau perempuan. Enggak lah, Islam tidak mengajarkan. Mau laki-laki mau perempuan itu amanah jaga. Jaga dengan baik. Kan gitu. Allah percayakan itu gitu. Maka urusan di rahim juga urusan siapa? Allah. Yang penting kita Pak menjalani hidup, diamani anak alhamdulillah. Eta cenah urang teh mikiran budak nyamber eta mah geus rasiko. Mudah-mudahan liurna jadi ibadah. Bahkan ayah hadis simuring seneng ya temannya hadis. Seorang ayah yang pusing itu memikirkan, memberi nafkah kepada istri dan anaknya, maka pusingnya akan dijadikan kafarah minadunub, bakal jadi penghapus karena dosa. Tuh mata geningan anu baroga dosa teh loba carana Allah deuk ngahapus dosa. Di antara lieur mikiran pamajikan jeung budaknya jadi penghapus naon. Tuh mata tah nu baroga dosa cung minang lieur. Asal urang teh liurna dalam artian nunjukkeun tanggung jawab bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak, maka apapun harus kita pikirkan. Insya Allah itu jadi amal soleh di sisi Allah. Yang keempat, wama tadri nafsun mada taksidogat, wama dan tidaklah tadri mengetahui nafsun seorang pun mada taksidogat apa yang akan terjadi besok. Nah, ini kata kunci nih. Kata Allah tidak ada satupun orang yang tahu apa yang terjadi matak ulah sok bebani besok. Cara ini bere nyaho. Ieu mah boga masalah. Kunaon bu ngahulang Pak Ustad. Mei deuk ngawinkeun. Terus kumaha gitu?
Ucan aya duit na iraha Mei ari bulan naon Februari. Nah eta Mei can datang Februari geus gering. Lo korban gitu. Padahal tong waka Februari Mei anu jauh kene Pak. Isuk saja kita gak pernah Allah kasih tahu. Tetap rahasia. Maka ibu jangan kita pernah terbebani hari besok sehingga tidak bisa menikmati hari ini saat ini. Banyak orang Mbak hari ini sengsara, hari ini tertekan gara-gara terbebani isu pageto. Namun gitu mah atuh Ustaz mau bahagia, enggak pernah bahagia karena otakna milaan ting pangeran gitu. Kalau punya rencana ya bagus, kita manusia rencanakan. Tapi bukan berarti rencana itu menjadi beban sampai hari ini kita tidak bisa menikmati hidup dengan bahagia gara-gara mikiran beban anu encan, Pak. Dan simbol ayah beas SCF. Alhamdulillah. Nah, ya alhamdulillah. Kan berarti nu dibikin teh geus mangpaan. Cirina geus beak. Geus mangpaan, Bu. Geus mangpaan. Buktina beak kan urang meuli kamari. Kumaha aya isuk? Alah can datang. Kumaha isuk we? Ari ayeuna peuting atawa isuk? Isuk mah isuk cenah aya. Berang mada isuk, ayeuna peuting. Ari Allah ngajadikeun peuting keur mikiran isuk keur sare. Coba di Quran pilarian. Allah jadikan malam untuk kalian istirahat. Untuk kalian tidur, kan gitu. Bapak dibere peuting, mikiran isuk. Padahal Allah bere peuting teh kanggo naon? Kira-kira lamun bapak istirahat na bari mikir isuk jadi beban teh eta keur sarena. Tapi kakabawa ngimpi dijujuri dan diberi ku juri. Eta tidurna jadi nikmat teh Pak. Sare wae kasiksa. Gara-gara terbawa di alam mimpi tentang beban besok. Padahal Allah jadikan malam kalian istirahat. Kalaupun besok kita punya keinginan ngadoa ya Allah, enjing teh hak anjeun. Anjeun nu terang tentang enjing, ayana jeung eueuhna enjing. Upami abdi dipanjangkeun umur dugi ka enjing, oma Gusti bere jeung rezekina. Jeung tong saeutiknya. Da abi isuk teh butuhna lingkeur darungkul. Kenaon gitu, dek jalan-jalan ka Jogja. Tak kitu Gusti, kalawan barokah alfa baca Fatihah, tak abi mah ayeuna mah bade ngalaksanakeun piwarang Gusti. Naon kitu maneh kita naon kuring ka anjeun sa? Pan penting teh tidak kulem. Tak abi mah ayeuna mah Gusti bade ngalaksanakeun perintah Gusti bade kulem. Bismika Allahumma ya biskabut sare. Kabutuh isuk kan sedih naon di dieu. Ah geus sare. Itu Pak mulailah kita untuk tidak terbebani hari besok apalagi nu jauh keneh. Tapi yuk kita rencanakan, jadikan alasan berdoa saja. Tapi bahagialah hari ini saat ini. Gitu. Jangan karena beban besok, malahan kita tidak pernah bahagia hari ini. Aya budak Ustaz, budak teh hayang sekolah luhur, hayang kuliah tapi maraha, komo senenya ka ITB kan nama kembae we atuh. Nah budakna segede naon? Kerek TK. Budakna kerek TK, SD keset asup, terus mikiran wah, jauh teuing atuh. Udahlah, jalani aja gitu. Berdoa saja gitu kan. Ya udah, kan gitu. Sekalipun doana ya Allah, anak engkau titipkan untuk didik, siap aku lakukan. Tapi kalaulah butuh biaya, kasih biayanya ya Allah. Itu aja doa saja Pak untuk berhubungan. Tapi geus ngadoa, udah nikmati hari ini saat ini bahagia. Tapi ada orang yang lebih bodoh, terbebani masa lalu. Ayo lu gitu, Ustaz menyeri hati, kunaon? Bukan menyeri hati. Bahagia, itu. Kunaon? Si itu Bareto, baheula nyerekan ke abdi, mun nyeri hati. Iraha, tahun 2002. Cing, berarti selama ayeuna tahun 2002, 2003, 2004, 2005, sangsara teh hirupna. Terbebani naon? Nyeri hati di tahun 2002. Naonannya kecidati. Janganlah. Masa lalu Pak bahagia alhamdulillah. Kalaupun ada penderitaan kan itu udah masa lalu. Semua udah berlalu biarin.
Kalaulah kebahagiaan, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini tetap bahagia. Kalaulah kemarin kita menderita, kan udah kelewat. Mudah-mudahan hari ini tetap bahagia dan selamanya. Nah, maka jangan terbebani oleh masa lalu, tapi jangan terbebani oleh masa yang akan datang. Nikmati hari ini saat ini. Gitu. Maka syukuri inginlah Pak, kita ini bahagia saja. Hari ini saat ini kita sedetik ke depan walau alam paling penginten Pak Ustaz Asa ayeuna di dia. Nikmati saya di sini. Kalaulah kemudian pulang kayak malaikat sedaguan, di pikiran teuing. Paling ge isuk-isuk gujurun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustaz Asa maot paling karir itu bener. Eta penting cenah ngaji gitu kan. Paling ge garut gitu, urut geus kitu mah di ruang eusan we gitu. Poho we geus mah gitu. Kasih boleh mah, Gusti mangga enjing, Gusti nu geus abi hanya dijadikan pelajaran, tapi berikan hari ini saya bahagia ya Allah, sekalipun ada perkara yang tidak memberikan, tapi ya Allah jangan hilangkan kebahagiaan. Kasih bering pamajikan baeud, alhamdulillah Gusti, bae baeud nama, tapi hate bahagia keun tetep. Supaya naon Pak, abi teu mudah kapancing oleh keadaan. Reaktif lah. Syukur kalau sesuatu itu membagian. Kalau jadi penderitaan lalu kita reaktif, malah kita ikut tidak bahagia. Kenapa? Tadi cek Allah, wa ma tadri nafsum ma datasyiqut. Gak tahu. Maka kalau kita rencana pun insya itu doa. Kalau Allah berkehendak. Gitu. Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayadin antamut. Dan tidaklah tahu seorang pun bi ayadin di bumi yang mana antamut kalian mati. Maka kita yakini akan mati saja. Jangan terbebani, aduh sun maut, kunaon, gering Ustaz sok sieun maut. Nah memang cager moal maut gitu. Matak anu gering nimatilah gering. Kalaupun ayeuna sieun maut, da tetep dipikasieun, teu dipikasieun maut mah bakal datang sewaktu nama. Matak ayeuna maut, kunaon eta maut gering cenah. Lain gering, da itu gering can maut aya. Geus katinggang patok sia teh. Geus patokanana Pak mah. Gitu. Nah meureunan anu gering heula mah, meureunan dari kesempatan naon Pak. Gitu. Kesempatan heula urang eling segala hal. Tapi kan enggak semuanya orang yang sakit mati. Enggak orang yang enggak sakit lalu tidak mati. Seueur atuh cek keneh eta nya tadi teh ngobrol, da teu damang gitu. Tapi ayeuna ina lagi seueur gitu. Maka ada 3 rahasia kematian. 1, kapan? Wallahu a'lam. Jam sabaraha itu apa? Nu kedua, urusan sebab orang itu mati dengan apa? Wallahu a'lam. Yang ketiga, di mana mautna? Wallahu a'lam. Simkuring ngadu pengalaman. Pun biang di Canak. Di Garut, Pak. Nanti kepikiran bakal maut di Bandung. Kepikiran teh, ieu pun biang teu damang. Sugan ahli bawa ka Hasan Sadikin. Pas ka Hasan Sadikin, senapa da teu naon ieu mah ukur mah. Ya alhamdulillah atuh kitu mah. Ieu meser obat di Canak. Mak bade ka Garut beuk di Bandung. Di Bandung cenah di Bandung teh aya 2, di Ade cikeun di Kuring. Di Ade cenah. Di pun paman. Mangga emak-emak. Ukur 3 dinten ka 4 dintenna maot weh. Cenah ka dieu teh ukur maot cikeun. Tapi kan apa Pak? Alhamdulillah simpuring bersyukur. Geningan pun biang ikut ngadukung simpuring calik di Cigiringsing. Tapi ka maot lagi diizinan di mana? Mata simpuring tepati hayang ka Garut. Kalau kuring geus di dieu. Mata ayeuna mah selumur asli simpuring Cigiringsing. Mata urang Garut lain, orang Cigiringsing kuring mah. Maha itu indung kuring di dieu. Porojol di ditu malah. Mata simpuring lamun kadarajat teh asa namu ayeuna mah. Culang cileung, imah geus eueuh, dulur oge era asal geunah kana Cigiringsing, matak buru-buru we balik ka Cigiringsing. Jadi emang nunggu betah Cigiringsing. Yang kita enggak pernah tahu, berai malah maut di dieu. Mahampun bapak, jang, apa senang ka Bandung, poe Kemis, siapa? Teu kapikiran bakal maut, memeh dijemput. Kayak ku abi lah dijemput Sabtu. Begitu malam Sabtu maut. Ini engko dekat dia cek ngadon maut. Jadi mah di ruang na di naon. Di Garut. Mun ka dieu heula mah cekengna ngahiji di DKB. Cek simkuring. Tapi kita enggak pernah tahu Pak kematian orang sama lah orang Pak. Lahir boleh Pak di Jawa di mana, tapi maut malu alam.
Maka yuk kita hidup nikmati saja. Kematian harus diyakini adanya. Dan sebelum mati yuk kita nikmati saja. Maka udah gak ada alasan. Udah pempeng hidup kita baik-baik saja Pak. Pempeng baik. Pempeng hidup lah. Mata ibunya pempeng salaki hirup. Ada omat titip. Tahu diheureuyannya. Tahu diheureuyan. Tuh taros wanita yang udah hilang suaminya. Baru terasa. Mata simkuring mah Pak. Insya Allah diwakilkan ku simkuring. Sok nitip-nitip ke ibu-ibu. Tong ngareun salaki. Nah, Pak, sabab kieu Pak imah rahasianya, tapi mah rahasia urang imahnya. Tong beja-beja ka istri mah ulah. Sabab kieu sifat wanita mah Pak, lamun salaki aya. Eta tepati Pak, inget kana kahalusanana. Tepati. Lain teu inget kan tepati inget. Tapi lamun urang salah hiji weh, inget teh satu tuluyna teh sok. Gitu tuh Bu. Gitu tuh. Untuk diaku lah gitu. Ieu mah rahasia urang laki. Matak si buri ngabejaga laki teh kudu ngamaklum gitu. Lamun salah sakali tara poho Pak. Tuh siapa pemane mah kamari oge. Tong aneh kan gitu. 1000 kebaikan suami terkadang oleh wanita lupa oleh satu kesalahan. Maka ibu-ibu kadenya jangan sampai 1000 kebaikan suami hanya bisa lupa oleh satu kesalahan. Padahalnya 1000 ejeng hiji loba mana. Nah bisa jadi pohokan 1000. Mata urang is pamegat kudu bijak sana sok neuteuli. Tapi insya Allah ibu-ibu mah ieu mantunya tara balalager insya Allah. Gitu. Tah simkuring mah sok imut teh naon. Duh ya Allah lamun maut ku abdi disentak geutuk teh maut. Asa bersalah. Maka akhirnya itu sok membuat simkuring sok memilih bijaksana saja. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu kematian bisa datang kapanpun. Tapi kita berharap mudah-mudahan mautna husnul itu saja Pak lah. Nah itulah 5 hal. Maka Allah akhiri dengan kalimat innallaha alimun khabir. Allah yang maha tahu, khabir yang maha teliti. Artinya gak ada yang salah apa yang Allah lakukan. Kita ini hanya bagaimana sebagai makhluk menjalani dan menikmati hidup. Udah Pak, jangan ngatur-ngatur hidup Allah. Allah punya caranya. Tapi kita mah hanya menjalani dan menikmati saja. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu baik. Dan Allah berikan selalu kebaikan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.